kita, Bapak Ustaz Muhammad Sholih Hasan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas takdir dan qadar Allah, kita bersama dalam 23 2023 24, mohon maaf. Dan mudah-mudahan nanti pada Idul Fitri akan dibuka lagi dengan taklim tahun 2024 2025. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman Islam melalui semangat cinta ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Islam, hikmah sehat serta hidayah dan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul di mushola Nurul Ustaz Muhammad Suwandi yang telah membimbing serta memberi pengajian kepada kami dengan sabar dan penuh kasih sayang. Terima kasih kepada Bapak Pembina kita, yaitu Bapak Sarom rahimahullah rahmatal abrar, yang kami muliakan Ketua Dekem DKM, Ketua DKM apa Ketua Dekem? Ketua DKM kita aja ya. Ketua DKM Mushola Nurul Huda Bapak Imam Gunadi beserta seluruh staf dan jajarannya. Yang kami muliakan pembina Majelis Taklim Nurul Huda Bapak Kolonel Haram bin Jamal. Yang kami muliakan para sesepuh, ada Bapak Letkol dan juga seluruh jamaah, para hujjaj, seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jadi gacauan kita untuk kita hadapkan kepada Allah. Bahwasanya kita pernah taklim, pernah meramaikan masjid yang disebut oleh Allah innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu tak lain dan tak bukan man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu semua segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang setia banget dengerin saya ngomong. Kalau sehebat-hebatnya saya bicara, kalau nggak ada yang dengerin ya ngaco kan gitu ya. Jadi ngomong nggak ada orang yang dengerin ya kacau juga kan. Maka 20-25 orang. Coba kalau musola ini ngaji yang datang Ustaz Adi Hidayat misalnya, mungkin bisa ribuan orang yang datang kan gitu, karena keterkenalan sih Bapak mau mendengarkan apa yang dikaji. Yang kedua, Bapak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dalam segala kondisi, ya Pak. Nah, satu di antara yang disebut ibadah itu adalah taklim. Apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya atau situasinya, maka hendaklah kita kalau ngaji itu sebisa mungkin diusahakan hadir, sebisa mungkin dipaksakan hadir. Saya baca dalam kitab hadis Sahih Muslim 5 jilid, itu ada sahabat Rasulullah SAW, orangnya tunanetra, buta, seperti di mukanya, dapat keringanan tuh, dapat diskon. Bapak kalau ada sepatu mereknya merek Bali di diskon 90%, mau apa enggak? Harga sepatunya misalnya 1 juta, lalu di diskon 90% jadi 100.000, mau apa enggak? Mau ya? Ada sarung BHS. BHS itu saya mah pasti saya beli 5, saya beli. Enggak pakai mikir saya. Kalau BHS, kalau Adimor dikasih juga, males dipakai. Masih menyempatkan diri bisa masuk ke masjid dan nggak pernah telat 5 waktu berjamaah, itu lebih luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang disabdakan Rasulullah, al-ajru biqadri ta'ab, balasan gaji itu sesuai dengan tingkat kesulitan yang kita kerjakan ibadahnya. Semakin sulit, semakin besar bayarannya. Semakin sulit, semakin banyak pahalanya dari
Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu di antara ibadah yang paling berat itu ngaji. Satu yang paling berat di antara ibadah-ibadah yang lain itu taklim. Banyak orang yang senang sodako, banyak orang yang senang sholat sunnah, banyak orang yang senang baca Quran, banyak orang yang senang dan lain sebagainya ibadah-ibadah lain. Tapi kita diajak taklim kagak mau banyak. Kotor krek. Mau ngapain? Mau kencing. Habis itu buru-buru ikut sholat, buru-buru ikut yang lain-lain, buru-buru wudhu dan lain sebagainya. Pulang habis kencing. Nah itu boleh digeser kita agar kita pandai dalam bersikap. Paham ya Pak ya? Nah Abdullah bin Umi Maktum kayak begitu. Kata Rasulullah, udah sholatnya di rumah, ya sholatnya di masjid aja. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah lagi mengajarin kepada kita lewat riwayat itu, lewat hadis itu, agar kita. Nah ini saya kasih riwayat ya Pak. Saya tulis, saya sebelum kesini saya bawa kitab karena keberatan kitabnya, saya tulis saja. Ada riwayat dalam kitab judulnya Tazkiratul Huffaz. Mudah-mudahan ini memotivasi kita buat ibadah. Dalam kitab Tazkiratul Huffaz itu ada orang namanya Syekh Ahmad At-Tustari. Siapa namanya Pak? Ini harus paham ini. Syekh Ahmad At-Tustari. Syekh Ahmad At-Tustari ini ulama besar dalam bidang hadis. Semua orang ngadu sama beliau. Semua orang itu problemnya itu diadukan kepada beliau. Bukan hanya masalah agama, tapi masalah keduniawian. Pak, anak saya sakit, Pak, anak saya begini, Pak. Pokoknya diadukan semuanya. Sampai satu waktu nerima tamu, ketika nerima tamu ada kemudian lahir. Ya, 6 bulan lahir. Karena diakui sebagai anaknya Syekh, ulama besar, itu orang pada datang. Ada yang ngasih gula, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih kopi. Bahasanya kan gayanya kayaknya dikawin gitu. Dikawin, anaknya anak ulama besar, berarti status sosialnya naik. Gitu. Ini sama kayak guru saya wafat, dia ambil uangnya, lalu dia datang kepada Syekh Ahmad. Syekh, anak saya wafat 3 hari yang lalu. Ceritanya yang dalam kitab sini. Anak saya wafat 3 hari yang lalu uang yang jadi berhak terhadap uang itu ya ibunya. Masya Allah, jadi itu milik anaknya. Dua-duanya baik ya? Iya. Baik. Lakinya, mohon maaf lagi jual buah. Mohon maaf lagi ngajar anak. Gak bisa. Imannya perlu dipertanyakan. Kira-kira datangnya jam 7, jam 8, jam 9, apa jam 5? Jam 5 udah pakai protokoler dulu kita. Beresin dulu badan kita, diapain dulu kan gitu ya. Bener apa kagak? Mau ketemu presiden. Presiden sama Pak Bowo kan sama-sama diciptain sama Allah. Kenapa jadi begitu? Haji. Pokoknya perintah lain-lain sebelum dapat, Rasulullah itu sudah dapat. Pernah diajak sama guru saya Mbak Umar Pak. Mungkin Bapak pernah tahu. Namanya Mbak Fanani. Mbak Fanani ini orang hidup di pinggir jalan, tadinya bukan jalan, di pinggir jalan Gunung Dieng. Jadi dia dikenal petaka Gunung Dieng. Mbak Fanani. Mbak Fanani itu nggak pernah pakai baju, kan gitu ya, nggak pernah pakai baju. Saya tiba-tiba diajak sama Mbak Umar Faruk ke sana. Beliau tuh berpunggung begini aja di pinggir jalan. Tadinya bukan jalanan, tempat gitu. Saking orang-orang itu membangun rumah lama, sampai derek aku ya, ini bersama saya ya. Nanti kita ketemu Mbak Fanani. Sama dia, mau sobo dia gitu. Lalu sampai saya sana, itu wali tadi. Maksa. Mana tanda-tanda wali itu nggak saya lihat di sana kan? Ya sudah, nanti kita ke Walang sana. Walang sana itu di Pemalang. Ke Pemalang nggak Bang? Nah, datang ke Pemalang beliau, Mbak Umar Faruk itu ketemu putranya Mbah Nur di Moga, daerahnya Moga. Kali wayang ngaji, kudu ngaji. Masya Allah. Walaupun gempa 3 kali, waktunya ngaji, tetap ngaji. Kata beliau dia ngomong begitu. Mohon maaf Pak Komandan, tahun 76 pondok beliau itu pernah dibakar. Mohon maaf. Dulu boleh ya ngomong gini ya. Amin. Ya manal khaifin. Amin. Ya manal khaifin sallallahu Amin. Ya manal khaifin najina mimma naqam. Dawam biya subhanallah wa ta'ala.
Sama-sama. Maafin nih saja. Usul. Kita sebelum apa-apa difoto dulu bareng-bareng sini. Ayo. Ayo, maju sini. Kagak bisa. Ayo, foto dulu sini. 1, 2, 3. Alhamdulillah, kita akan bertemu lagi nanti bulan 1, 2, 3. Amin. Terima kasih.